Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan, khususnya kelas 11? Di pertemuan ini kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang bagaimana kita menghormati dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru. Hal yang pertama akan kita lakukan yaitu kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, silahkan para siswa dan para siswi, kita akan mulai membaca ayat ini. Caranya bagaimana? Caranya yaitu saya akan mulai membaca, bacaan kedua dan ketiga kalian bisa ikuti secara bersama-sama ya. Kita akan mencoba membaca ayat Al-Quran ini sesuai dengan hukum tajwid yang baik dan benar, karena sebagaimana yang sudah saya katakan pada saat pendahuluan dulu, bahwa kompetensi dasar yang harus dikuasai di dalam mata pelajaran Al-Quran hadis yaitu kalian mampu membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta mampu menjelaskan makna dan kandungan ayat atau hadis tersebut. Oke, kita akan mulai bersama-sama membaca ayat ini. Silahkan kalian fokus melihat ayat ini, lihat bagian-bagian baik itu panjang pendeknya maupun hukum tajwid yang lainnya. Kemudian di bacaan yang kedua dan ketiga silahkan kalian ikuti. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ulangi lagi bacaannya dari awal. Silahkan kita baca ayat ini bersama-sama ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, kita ulangi lagi bacaan yang terakhir kalinya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca ayatnya tadi, kemudian kita coba lihat terjemahnya ya. Kita baca sama-sama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu kepada ibu dan bapak. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ketika orang tua sedang dalam kondisi sudah sepuh, sudah renta, sudah dalam kondisi tua, dan dia berada di bawah pengawasan kita, fala taqul lahuma uff, janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Kalau kita kan biasa hai ya kan. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan hendaklah ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Oke, kita lihat makna perkataannya ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Ya, ini adalah perintah pertama. Perintah pertama yang disampaikan kepada para nabi dan kepada para rasul, yaitu adalah jangan menyembah kepada selain Allah ya. Ini adalah hal yang pertama di dalam hidup kita, yaitu kita harus meluruskan akidah kita, jangan tercampur menyembah yang lain-lain selain kepada Allah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kita, memberi kita kekuatan di dunia, ya kan? Perintah yang kedua yaitu wabil walidain ihsana, ya, berbuat baik kepada orang tua. Allah yang menciptakan kita melalui orang tua kita. Keadaan kita ini, keberadaan kita ini tidak Allah ciptakan tiba-tiba seketika, itu tidak, tetapi melalui orang tua kita ya. Maka dari itu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas keberadaan kita di dunia, yaitu kita tidak menyembah kepada selain Allah, dan juga sebagai bentuk syukur kita karena melalui kedua orang tua kita lah kita ada di dunia ini. Cara bersyukurnya adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff, jika salah satu orang tua kita atau bahkan kedua-duanya sudah sepuh gitu kan, sudah renta, sudah tidak banyak bisa melakukan apa-apa lagi, ya kita jangan mengatakan hai ya kan, kalau orang Banjar gitu kan, oh nak tukarkan gula, maai mamane gitu kan, mamanya sudah kada sanggup lagi ke warung gitu kan, atau ke pasar, tukarakan bang ke pasar Batu Mandi nungkar iwak karing gitu, maai mamane kalau ulun ke pasar ahai gitu kan. Jangankan menghardik, jangankan memukul, mengatakan kata yang paling remeh gitu kan, ahai cih ahai
itu nggak boleh, haram hukumnya. Itu perkataan yang paling ringan, paling mudah daripada harus memukul orang tua yang jelas-jelas itu kejahatannya. Yang paling remeh aja gitu dilarang mengatakan itu gitu kan. Hai mamane disuruh nukar gula, nak tukarkan gula ke warung, emak mamane ulun lagi cetan lawan si ayang gitu kan. Ya perkataan yang ringan, tetapi itu hukumnya haram, jelas. Allah melarang itu dengan sangat jelas gitu kan. Kalau di dalam usul fikih itu kan ini semacam mafhum muwafaqah gitu kan. Mengatakan hal ini aja itu haram, apalagi memukul, apalagi membentak yang lebih keras gitu kan, apalagi sampai mengusir orang tua, menuntut ke polisi. Ada kan beritanya itu, seorang anak menuntut orang tuanya ke polisi gitu kan, karena menolak membagikan harta waris dari ayahnya. Itu keterlaluan gitu kan. Mengatakan hal yang remeh aja itu sudah dilarang di dalam Al-Quran. Wala tanharhuma, jangan menghardik, jangan membentak gitu kan. Orang tuanya misalkan kesulitan makan atau kesulitan masak nasi karena sudah tua renta, si anak ini sibuk mau bekerja, ya dibentak orang tuanya, kenapa maka ada disediakan ulun makan nak pulang pagi ini ya misalkan gitu. Atau ya kalian yang sudah di sekolah gitu kan, mau berangkat sekolah tiba-tiba kaos kakinya belum dicucikan orang tuanya ya, atau masih basah, langsung dihardiknya orang tua, kenapa mah ulun anak sekolah nih nah itu, kenapa kada ditapasakan kaos kaki ulun. Itu mungkin remeh, tetapi itu termasuk perbuatan yang sangat keterlaluan kepada orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah tidak ada ya di kelas kita yang seperti itu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik dan lemah lembut. Misalkan kalau kita mau meminta orang tua ya katakan dengan baik. Kalau orang tua kita tidak bisa melakukan itu dan kita bisa melakukan itu, kenapa harus menyuruh orang tua misalkan. Jangan sampai kebalik gitu. Misalkan orang tua menyuruh, nak gani ipang mama ke pasar ya, ulun ujuh nama ini lagi datang sekolah tadi jam 4 sudah kuyuhan ya, misalkan hari Senin sore gitu kan, ada pasar di pasar Batu Mandi, orang tuanya malamnya minta temenin untuk beli iwak atau beli sesuatu ke pasar. Si anak lagi main HP, main game, atau lagi chat-chatan dengan seseorang, lalu menolak, membentak, ulun uyuh nama ai pian nih minta gani ulun tarus, ulun lagi uyuh sekolah datang sore banar sudah hendak istirahat. Tapi ketika mamanya ada atau orang tuanya kada kau memasakkan nasi, dibentak lagi gitu kan. Kenapa kada nasi mah, kada ke pasar kabian. Nah, ketika minta bantu si anak banyak alasan. Tapi berbeda sikap dengan ketika si ayang mau minta bantuan, langsung gitu kan. Langsung, itu kebalik sebenarnya. Yang ulun lapar tukarkan pisang goreng Haji Kadap di muka pasar, langsung memanasi kendaraan. Nah itu kan itu salah gitu kan. Insya Allah nggak ada yang kayak gitu di kelas kita ya. Jangan sampai dengan orang tua kita yang mendidik kita, melakukan kebaikan semenjak kita kecil, itu kita kalahkan dengan seseorang yang ya sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa dengan kita gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya. Ketika misalkan juga perempuan ketika di rumah sendiri dia nggak pernah bantu-bantu orang tuanya beres-beres, tapi ketika datang ke rumah pacar, ketemu calon mertua, langsung bersih-bersih, beres-beres di rumah orang tua. Itu tidak salah sebenarnya, tetapi di rumah kalian sendiri kalian harus berbakti dengan kedua orang tua kalian, harus membantu. Jangan sampai orang tuanya lagi beres-beres rumah, lagi bersih-bersih, ngangkat kursi, ngangkat meja, si anak lagi main tiktokan gitu kan. Itu salah gitu kan sebenarnya. Ya bantu dulu orang tua kalau mau main gitu kan. Oke, kalau diajakin mabar main game ya nanti bantu orang tua dulu gitu kan, kalau orang tua kita meminta bantuan kita. Waqfid lahuma janahadzulli, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Janah itu artinya sayap ya. Kalau di dalam bahasa Arab janah itu sayap, tetapi ini bisa kita maknai sebagai pangkat jabatan, bintang 3, bintang 2, bintang 1 gitu kan.
atau pejabat gitu kan, dia tetap harus wajib merendahkan dirinya kepada orang tuanya. Setinggi apapun level jabatan si anak, dia harus tetap tunduk kepada orang tuanya. Makanya adat ketimuran itu bagus loh. Ketika kita mau jalan di hadapan orang tua, kita menundukkan pundak kita gitu kan. Permisi, kain ini mau lewat gitu kan, kita menunduk, merendahkan punggung kita, merendahkan pundak kita. Itu adalah tradisi yang sangat baik sebenarnya. Waqfid lahum janahadz dzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Orang tuanya sudah sepuh, si anak punya pangkat yang hebat, punya jabatan yang bagus di perusahaan misalkan, dia tetap wajib untuk taat dan tetap wajib untuk merendahkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Si anak misalkan gelar pendidikannya tinggi ya, S1, S2, S3 misalkan, sampai gelar guru besar di kampus misalkan, sedangkan orang tuanya di kampung cuma lulusan SD, dia tetap wajib untuk hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai maaf ya nih mah kada lulus SD, ulun nih profesor sudah gitu kan, mamanya kada sempat lulus madrasah ibtidaiyah, si anak sudah sekolah aliyah, nyuruh si anak kada mau karena merasa pendidikannya lebih tinggi daripada si orang tua. Itu tentu sangat salah sekali. Tetap rendahkan, mau jenderal pangkatnya, mau gubernur, mau menteri, ketika di hadapan orang tuanya dia wajib melakukan hal yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Jangan membentak, berbuat baik, jangan mengatakan ih gitu kan, jangan mengatakan ya kan, disuruh mamanya hai mama ini menyuruh terus, mbah disuruh ayang beb langsung cepat, itu salah dan terbalik ya. Misalkan di sini karena temanya orang tua itu satu posisi dengan guru gitu kan. Misalkan ada guru yang sudah ya senior, misalkan di sekolah kita ada Pak Haji Sarkawi gitu kan, nyuruh, nak itu tolong tempat sampah di kelas atas tolong dibawa turun ke bawah untuk dibuang sampahnya. Saya kan anggota OSIS nih ya kan, punya pangkat anggota OSIS, gengsi dong disuruh guru ngangkat bak sampah gitu. Itu salah ya, itu pikiran yang sangat salah dan sangat keliru. Bahkan kalian yang punya pangkat dan punya jabatan itu tidak akan bisa berkah dengan jabatan dan pangkat kalian ketika kalian meremehkan orang tua dan guru kalian. Karena posisi yang kalian dapat saat ini itu tidak lain kecuali dengan berkat doa dan usaha dari orang tua dan guru kita. Jangan sampai mau gengsi ulun di hadapan adik kelas gitu kan, misalkan lagi maksama, wah dihormati oleh adik kelas anggota OSIS, kemudian disuruh guru ngambil tempat sampah, ya gengsi dong gitu kan. Itu salah ya, itu pikiran yang salah. Insya Allah tidak ada yang seperti itu di kelas kita. Nah, itu maksudnya waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati, rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Apapun posisi kita, mau guru, mau pejabat, mau tentara dan lain sebagainya, ketika di hadapan orang tua dan guru kita harus menundukkan diri kita serendah-rendahnya gitu kan. Karena posisi yang kita dapat saat ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah berkat dari doa dan usaha mereka ya. Si anak misalkan posisinya tinggi, ya dari dulu dia dibiayai orang tuanya kan, dari dulu dia diajari oleh gurunya. Misalkan seorang profesor hebat, dia tidak akan dapat gelar profesor kecuali atas usaha dan berkah dari guru SD-nya yang dulu gitu kan. Jadi jangan sampai kita meremehkan guru-guru kita meskipun beliau sudah tua, sudah renta ya, apalagi sampai menggunjing, menghina dan lain sebagainya. Ada ungkapan bagus yang diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu ana abdun liman allamani harfan, saya adalah hamba sahaya bagi seseorang yang mengajarkan aku, walaupun itu hanya satu huruf gitu kan. Itu artinya posisi guru itu sangat berpengaruh terhadap jabatan dan kedudukan, bahkan status seorang siswa di masa depan. Jadi jangan sampai kita meremehkan guru-guru kita, apa yang kita dapat saat ini, kecuali atas doa dan usaha dari mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Mungkin kita bisa menghitung
nominal berapa sih yang mereka sudah gunakan semenjak kita dari bayi, berapa biaya operasi kelahiran kita, berapa biaya baju yang beliau belikan dari kita umur 0 bulan sampai puluhan tahun. Tetapi kita tidak bisa membalas seberapa besar pikiran dan air mata yang mereka keluarkan untuk kita. Kita tidak bisa membayar bagaimana mereka menguatkan kita saat-saat kita masih kecil gitu kan, bagaimana ilmu yang sudah mereka ajarkan kepada kita walaupun itu hal yang remeh gitu kan. Dan kita sebenarnya tidak akan bisa merasakan itu kecuali kita sudah menjadi orang tua gitu kan. Ketika kita sudah mempunyai anak, kita akan merasakan, oh dulu orang tua saya mengalami hal yang berat seperti yang saya alami berat saat ini juga gitu kan. Oleh karena itu seyogianya bagi kita, seharusnya bagi kita agar selalu bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Jangan sampai kita lebih mudah mengucapkan terima kasih dan maaf kepada ayang beb dibandingkan orang tua gitu kan. Itu sesuatu yang keliru, jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya kandungan ayat yang perlu kita ingat dan kita pahami, yaitu yang pertama adalah perintah untuk menyembah Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu hal yang lainnya. Ini merupakan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu agar kita menyembah Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan hal apapun juga. Yang kedua yaitu perintah berbakti, bertutur kata, bersikap baik, dan berperilaku sopan santun kepada orang tua kita, terutama saat orang tua kita berusia lanjut atau sepuh di bawah pemeliharaan kita. Maka tidak sepantasnya kita mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti mereka, bahkan perkataan seremeh cih gitu kan. Bahasa kita itu kan gitu. Nah, disuruh orang tua nukar uyah, disuruh nukar acan ke warung sebelah ya kan. Itu ungkapan yang remeh, tetapi itu sangat menyakiti hati mereka ya, apalagi hingga membentak-bentak mereka. Tetapi sepatutnya kita selalu bertutur kata yang sopan kepada mereka. Yang ketiga yaitu perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Tiada balasan yang lebih diinginkan oleh kedua orang tua kita atas jasa mereka yang sudah mendidik kita kecuali doa yang tulus dari seorang anak untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Orang tua kita tidak meminta kita membalas berapa duit yang sudah mereka keluarkan semenjak kita lahir. Orang tua kita juga tidak meminta kita untuk membalas dengan rumah yang besar, mobil yang banyak gitu kan. Tetapi cukup didoakan ya, mereka sudah sangat bersyukur gitu kan. Kita pelihara mereka, kita jaga mereka, apalagi jika mereka sudah sepuh di akhir hayatnya, kita temani mereka. Banyak dari kita yang merasa menyesal karena tidak mampu berbuat baik kepada orang tua ketika orang tuanya sudah tiada. Jangan sampai orang tua kita yang masih hidup kita perlakukan dengan buruk dan di akhirnya kita akan menyesal karena hal itu. Cukup sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali melihat ayat dan hadis yang berkenaan dengan ketaatan dan kepatuhan yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan serta jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.